Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di sini wabarakatuh. kita kelompok berapa? Kelompok satu akan melakukan sebuah perbincangan talkshow anjay. Ya. Di sini ada saya Bapak Fatika Sofa yang akan menengahi kalian sebagai moderator di sini. Lalu teman Saya Alan Sari Fajar. Saya Sunardi. Di sini ada dua audiens yang akan menemani kita. Yang satu bernama Rangga Abdi, yang kedua ada Muhammad Fakih. Mungkin di sini kita buka dulu. Di sini kita akan membahas terkait bagaimana bangsa-bangsa ini datang ke Nusantara untuk melakukan migrasi ya. Yang pertama teman-teman harus tahu tuh migrasi bangsa-bangsa ke Nusantara itu adalah sebuah proses yang berlangsung selama ribuan tahun. Dan migrasi ini tuh membawa berbagai perubahan besar pada demografi, kebudayaan, lalu ada perkembangan peradaban yang ada di Kepulauan Nusantara. Dimulai dari migrasi dari Asia daratan sekitar 4.000 tahun yang lalu ya. Suku-suku Nusantara itu membawa teknologi pertanian, terus ada navigasi maritim dan juga berbagai sistem sosial yang baru. Hal ini tuh bisa dibilang memberikan dampak positif, tapi juga nanti akan dibahas terkait dampak negatifnya. Nah, apa aja sih bangsa-bangsa yang melakukan migrasi ke Nusantara? Itu yang pertama ada bangsa India, lalu ada Tiongkok, ada bangsa Arab dan juga bangsa Eropa. Masing-masing bangsa itu membawa pengaruh budaya, agama dan juga perdagangan yang bisa dibilang itu sangat signifikan. Bangsa India itu memperkenalkan hidup Buddha yang menjadi fondasi besar kerajaan-kerajaan Nusantara. Mungkin teman-teman sejarah atau teman-teman sosial yang melihat podcast atau talkshow ini sudah tahu lebih banyak ya. Untuk selebihnya bisa saya serahkan kepada teman-teman saya yang akan menjelaskan terkait lebih detailnya terkait bagaimana bangsa-bangsa luar itu migrasi ke Indonesia dan membawa berbagai macam perubahan yang bisa dibilang itu memajukan Nusantara hingga saat ini. Memajukan gitu. Di saya itu akan menjelaskan ya dari negara atau bangsa India, Cina itu jadi ada pengaruh yang besar atau pengaruh signifikan ke konteks migrasi ke Nusantara. Nah, terutama itu di masa prakolonial. Pengaruh ini jadi ada cerminan dari berbagai aspek, jadi dari kehidupan sosial, budaya, terus ekonomi sama politik ya. Nah, dari bangsa India itu, nah di sini ada budaya. Nah, budaya itu terbesar India adalah penyebaran agama di Hindu-Buddha. Nah, banyak kerajaan di Nusantara kayak Sriwijaya, Majapahit, jadi dia tuh mengadopsi agama budaya India. Jadi dilihat itu dari kayak banyak Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Nah, dari seni itu ada seni ukir, arsitektur, dan sastra di Nusantara banyak terinspirasi dari negara India. Seperti Ramayana dan Mahabharata diadaptasi dalam bahasa dan budaya lokal. Nah, bahasa. Nah, bahasa dan tulisan itu dari India jadi ada Sanskerta dan Palava. Bahasa Sanskerta dan tulisan Palava dipakai atau digunakan secara luas prasasti-prasasti kuno sebagai bahasa liturgi dan administratif. Nah, dari pengaruh Cina di lebih lanjut lagi itu ada yang pertama itu mungkin memang ada migrasi yang pertama itu ada Austronesia. Salah satu gelombang migrasi paling signifikan adalah kedatangan orang-orang dari Austronesia sekitar 2000 sebelum Masehi ya. Mereka datang dari Taiwan membawa peralatan yang bilang udah mampu mumpuni untuk bercocok tanam dan berkebun dan sebagainya. Terus berikut ada masuknya zaman kerajaan maritim ya. Sekitar dari Sriwijaya yang ada di Palembang. Dia juga menjadi pusat perdagangan dan masuknya para imigrasi dari luar seperti Cina dan India juga sudah masuk ke Nusantara ya. Tapi nggak langsung segerombolan, jadi bertahap. Mungkin dalam posisi itu untuk berdagang. Dan itu pada masa kolonialisme datang pada abad 16 ya, kedatangan bangsa Eropa seperti Portugis, terus Spanyol sama Belanda yang datang membawa
warga-warga dia untuk menjadi warga Penguasa. penguasa di Indonesia atau Nusantara ini. Terus bisa dilanjutkan lagi oleh Bagat. Oke, mungkin di sini saya sedikit melempar pertanyaan kepada dua orang teman saya ya terkait kolonialisasi. Yang tadi dijelaskan adalah bagaimana kolonialisasi ini membawa perubahan yang positif. Namun dari kata kolonialisasi itu kan artinya ada yang diinginkan negara luar buat datang ke Nusantara. Ada nggak sih mungkin sedikit atau gambaran kolonialisasi yang emang apa ya merugikan Indonesia atau Nusantara pada saat itu? Mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya berdua ini, atau mungkin dari teman-teman audiens ada yang sudah lebih paham dari Rangga Abdi atau mungkin Muhammad Fakih bisa menambahkan. Mungkin gini ya, apa sedikit tambahan mengenai kolonialisasi ya, seperti yang kita tahu gitu kan. Lanjut. Kayak seperti yang kita tahu gitu kan, apa orang luar itu atau lebih tepat orang Eropa gitu, mereka datang ke Indonesia untuk mencari 3 hal gitu, gold, glory, dan gospel, uang, kemenangan, dan apa namanya kejayaan gitu kan. Nah, dimana apa gold ini mereka mencari keuntungan dengan cara datang ke wilayah jajahan baru mereka tuh, wilayah baru mereka itu untuk meraup apa namanya sumber daya alam gitu atau sumber daya manusia yang dimiliki oleh wilayah itu gitu. Nah, glory ini bisa dibilang mereka memperluas pengaruh kerajaan mereka gitu, seperti yang dilakukan oleh kerajaan Portugis gitu atau kerajaan Belanda gitu. Mereka memperluas wilayahnya yang dimana kita ketahui wilayah asli dari mereka itu lebih kecil gitu istilahnya daripada wilayah jajahannya. Dan gospel. Nah, mereka memperluas pengaruh terutama agama dan ideologi mereka, di mana pada saat Portugis masuk ke wilayah Maluku apa utamanya. Nah, di Maluku itu seperti yang kita tahu sekarang agamanya itu didominasi oleh Kristen gitu, ya kan, betul kan? Selain dari itu, mungkin dari kolonialisme itu kerugiannya seperti apa yang Bagat pertanyakan tadi gitu kan ya. Apa namanya kerugian dari kolonialisme bisa dibilang kerajaan yang sudah ada itu bisa runtuh gitu, mengalami keruntuhan, kemunduran gitu wilayahnya. Apa namanya kekuasaannya gitu dikarenakan kayak tadi glory gitu loh, keinginan untuk menangnya mereka gitu. Mungkin gitu. Dari Rangga mungkin, bagaimana Rangga? Sepertinya ada yang ingin disampaikan gini loh. Mungkin dari yang sudah ditambahkan oleh si Fakih. Saudara Rangga juga bisa bertanya. Bertanya juga nggak apa-apa, kalau bertanya nggak apa-apa. Apa faktor utama yang mendorong para negara-negara asing tuh datang ke Nusantara gitu? Faktor utama itu apa? Nah, itu kalau dilihat dari kemauan dari negara asing itu emang jalur, karena bukan jalur lah. Jadi negara Indonesia atau Nusantara itu mempunyai kekayaan rempah-rempah. Jadi faktor utama bisa disebutkan itu karena ingin mencari atau mencuri dari kekayaan di daerah atau di daerah atau di wilayah yang mempunyai kekuasaan tersebut. Jadi bisa ditampilkan. Oke, mungkin gue masuk bentar kali ya, sekalian kita membahas detail sama itu juga karena udah terlalu lama kan. Terkait faktor yang bisa dibilang mendorong negara-negara luar buat masuk ke Indonesia. Tadi sebenarnya udah dijelaskan oleh saudara sebelah kiri saya terkait 3G. Dan dijelaskan, mungkin saudara juga udah mendengar. Tapi faktor utamanya itu biasanya lebih ke arah kekayaan karena emang banyak negara-negara luar yang datang ke Indonesia itu mengejar rempah yang kalau bisa dibilang negara Indonesia kan lebih subur kan daripada negara-negara barat. Banyak tanaman yang emang bisa tumbuh di Indonesia tapi nggak bisa tumbuh di negara luar. Terkait iklim itu juga berpengaruh. Mungkin karena sudah banyak yang kita jelaskan, udah lama juga kan, itu berapa menit coba lihat nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan. Karena udah jelaskan detail terkait bagaimana tadi migrasi negara luar datang ke Indonesia,
terus dampak positifnya atau negatifnya tadi terkait kolonialisme, pemanfaatan sumber daya dan segala macamnya. Mungkin bisa kita tutup kali ya. Dikasih kesimpulan aja itu kenapa Wow. kesimpulan dari teman-teman. Nah, dari saya itu disimpulkan bahwa negara-negara luar itu, karena Indonesia itu negara yang kaya ya, segala macam ada, kayak pulau begitu banyak, rempah-rempah melimpah ruah, itu makanya jadi sasaran buat negara lain buat menguasai Indonesia atau ingin Indonesia itu menjadi bagian dari negara tersebut. Mungkin kesimpulan dari Nardi ya. Oke, kita tutup task pada kali ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,